Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para penguji UKIN, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofyan Ali dengan nomor PPG 20157655702, nomor mahasiswa 20230847781, merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama gelombang 2 periode 6 tahun 2023 pada Fakultas Teknik Mesin di Perguruan Tinggi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada hari ini Jumat 1 Desember 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMK Negeri 1 Jatibarang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Dan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya agar pembelajaran dapat bermanfaat ya. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Sudah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, Bapak akan periksa dulu kehadirannya. Aditya Pratama, Agas, Andi Pradana, Arif Rahman, Bagja, Denny Ramadhani, Panel. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini kita akan belajar materi tentang proses pengelasan dengan menggunakan busur manual atau SMAW. Sebelum kita memulai, kalian datang ke sekolah tujuannya mau apa ya? Mau belajar. Coba tolong jelaskan, selama kalian berjalan dari rumah sampai sini, menemui apa saja yang kaitannya dengan proses pengelasan tadi. Pak Temi, jumpai apa Mas Temi? Jembatan. Mas Andre, Indra. Jembatan yang sedang dibangun, Pak. Oh ya, oke. Yang kalian sebutkan tadi itu ada kaitannya dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu macam-macam sambungan ya yang digunakan atau pada proses penyambungan logam. Di antaranya tadi pertama menggunakan apa? Menggunakan baut mur, menggunakan paku keling, ada juga menggunakan las, ada juga menggunakan timah patri ya, ada juga las asetilin ya, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran yaitu pengelasan di bawah tangan ya, menggunakan busur las busur listrik SMAW, sheet metal arc welding. Kemudian bagaimana sih tata caranya untuk melaksanakan
pengelasan tersebut? Ada yang bisa ada yang sudah tahu? Oke, supaya lebih jelas akan Bapak sampaikan ya untuk tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran, ya, peserta didik dapat menerapkan proses pengelasan, ya, penyambungan pelat dengan pelat, posisi down hand. Yang kedua, menerapkan proses pengelasan tersebut. Yang ketiga, melaksanakan atau melakukan proses pengelasan tersebut, ya, pengelasan down hand menggunakan busur listrik. Setelah itu, tujuan berikutnya harapannya itu siswa mampu mempresentasikan hasil pekerjaannya. Oke, paham? Selanjutnya, supaya kalian lebih paham, silakan materinya disimak. Ya, materinya disimak. Yang tidak punya HP berarti silakan melihat ke sini. Bagi yang punya HP silakan dilihat. Ya, akan Bapak kirim lewat HP ya, lewat. Ya, ini teknik pemesinan materi pengelasan busur listrik manual SMAW. Adalah itu proses, salah satu proses pengelasan yang panasnya diperoleh dari nyala busur listrik dengan menggunakan elektroda berselaput. Konstruksi baja. Konstruksi baja di pasaran itu macam-macam bentuknya. Ada yang bentuk apa ini? Bentuk LC, ada yang bentuk H, ada yang bentuk siku, ya. Nah, kemudian ada balok-balok penyangga. Ini juga kan balok-balok penyangga ini. Ya. Kemudian ada juga pada bejana bertekanan, ya, bejana bertekanan. Seperti apa sih tabung-tabung yang ada di Pertamina, ya. Kemudian alat berat untuk penyambungannya itu menggunakan las listrik. Nah, kemudian apa sih pentingnya kalian belajar? Pak, belajar apa proses pengelasan? Apa perlunya? Apa pentingnya? Supaya apa? Perlu kalian ketahui, kalau kalian mahir, punya skill di bidang pengelasan, setelah kalian nanti lulus, itu kan dapat istilahnya bekerja, berwirausaha, ya, bisa untuk buka bengkel-bengkel yang di pinggir tepi-tepi jalan yang strategis. Ada juga yang bisa untuk bekerja seperti itu. Nah, ini peralatan utama. Ada peralatan utama, ya. Jadi peralatan las busur manual itu ada peralatan utama, peralatan bantu, peralatan keselamatan dan kesehatan kerja. Peralatan utamanya apa saja? Ya, mesin las, ya. Berikut kelengkapannya. Peralatan bantu. Peralatan bantu ada penjepit, ya. Chipping hammer, ya. Seperti itu. Kemudian kalau peralatan keselamatan kerjanya ada sarung tangan, ada kedok las, ada sepatu, masker, kacamata, ya. Ya. Nah, ini peralatan utamanya tuh seperti itu. Ya. Sudah ada di depan kalian peralatan utamanya. Oke, lanjut. Berikutnya peralatan bantu. Ya, tadi tuh peralatan bantu. Ada topeng las, palung ketok, sikat baja, penjepit, meja las. Oke. Nah, ini semacam mesinnya, ya, macam mesin las arus bolak-balik, arus AC, ada juga yang harus searah. Ya, tipe arusnya tuh ada yang bolak-balik, ada yang searah. Kemudian kabel lasnya. Ya, kabel lasnya itu bukan sembarang kabel, ya, tapi yang istilahnya memiliki kekuatan tertentu. Nah, welding holder untuk memegang elektroda.
Ini? Oke, klem massa. Punya topeng las ya. Topeng las ada dua macam, ada yang pensil, ada juga yang dipakai di kepala. Alat penjepit ya pakai ragum itu. Berikutnya alat pelindungan diri tadi, bentuknya itu ada apron ya, masker ya. Kemudian prinsip kerja pengelasan. Prinsip kerja pengelasan adalah penyambungan dua buah logam dengan cara membakar atau melelehkan kedua logam tersebut sehingga terjadi penyatuan. Itu yang dinamakan proses pengelasan. Berdasarkan panasnya, ada SMAW, ada SAW. SAW itu submounted arc welding. Yang kita gunakan adalah yang SMAW. Klasifikasi bentuk sambungan. Klasifikasi bentuk sambungan, ada sambungan pibat, ada sambungan siku, ya, sambungan tepi, sambungan wipel, macam-macam sambungannya itu. Ini diameter elektroda ya, diameter elektrodanya macam-macam. Ada yang dari 1,5 mm, 2 mm, 2,5 ya, dan seterusnya. Biasanya masing-masing diameter itu berbeda penggunaan arus listriknya ya. Ya, itu materi ya tentang pengelasan busur listrik. Nah, supaya kalian dapat melaksanakan pengelasan tersebut, ya, bagaimana tata cara menyalakan api lasnya, ya, supaya tidak terjadi nempel dan nempel lagi seperti itu supaya lancar. Silakan kalian lihat videonya. Silakan selanjutnya kalian simak video tata cara penyalaan dan pembuatan alur busur las listrik, supaya nanti ketika proses penyambungan kalian bisa melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan tentang membuat jalur kelas. Dalam membuat jalur kelas ini kita menggunakan elektroda E6013, diameternya pakai 3,2. Nah, saya akan menjelaskan tentang prinsip jalur kelas. Jalur kelas turun ya. Jadi prinsipnya adalah ini kita misalkan benda. Tadi kita sudah menjelaskan tentang teknik penyalaan elektroda, yaitu dengan cara scratching begini, digoreskan kemudian diangkat sedikit. Nah, ini scratching, atau dengan tapping, kita hentakkan seperti ini, angkat. Nah, ini hentakkan, angkat, ini metode tapping. Oke. Jadi misal ini kita pakai metode tapping, hentakkan, angkat sedikit, ditahan 3 detik. Apa yang terjadi? Ketika kita hentakkan, kita angkat, dia akan nyala. Setelah menyala, kita tahan 3 detik, maka ini akan terbentuk spot. Terbentuk spot titik. Kita hentakkan, angkat, dia menyala, kita tahan 7 detik. Kalau tadi kan 3 detik, segini nih spotnya. Kemudian kita tahannya lebih lama lagi, 7 detik. Maka apa yang terjadi? Dia akan membentuk spot yang lebih besar. Nah, ini. Maka prinsipnya yang pertama, nyalakan, angkat, tahan dulu sampai dia membentuk spot dengan diameter yang kita inginkan. Misalkan ini diameternya 5 mm.
Nah, setelah terbentuk diameter 5 mm, maka kita jalan ke sini. Jalan. Nah, ketika kita jalan, ini akan bentuk lebar jalur. Nah, ini ya, berbentuk lebar jalur. Nah, tugas kita dalam pembuatan jalur las Dondan ini adalah menjaga arc length, yaitu jarak antara ujung elektroda dengan benda. Kita jaga terus dengan diameter 3 mili, dengan tinggi 3 mili, tahan terus 3 mili. Itu yang pertama. Jadi menahan agar arc length-nya itu tetap sama, yaitu 3 mili. Yang kedua yang kita lihat adalah lebar dari jalur ini. Ketika lebarnya sudah sama, maju. Prinsipnya buat jalur itu adalah menyamakan lebar, membentuk suatu jalur las. Oke, kita masuk pada prakteknya. Kita nyalakan, kita pakainya elektroda 3,2, maka kita pakai arus 90 ya. Pakai arus 90. Untuk mengonteng atau membersihkan terak dari benda kerja ini, itu tunggu sampai merahnya hilang. Jangan waktu masih merah dikenteng, karena kalau masih merah itu cairan besi yang ada di sini, dalam sini itu masih lembek. Kalau dikenteng nanti dia akan merusak dari struktur cairan las yang ada di dalam sini. Akan tunggu sampai hitam seperti ini, kemudian pakai helm pelindungnya, buka ini, kemudian baru kita pukul pelan-pelan. Nah, ini. Jadi dalam pembuatan jalur las, ini prinsip kita ada dua tadi. Yang pertama, arc length-nya, jarak antara ujung elektroda dengan benda itu harus kita stabilkan. Dia tingginya sekitar sama dengan elektroda ini, diameter elektroda yaitu 3 mili. 3 mili ditahankan terus itu. Kemudian yang kedua, prinsip dari membuat jalur ini supaya tingginya sama itu adalah dengan membuat lebar jalur ini sama. Jadi kalau lebarnya sama, maju, lebar sama, maju, lebar sama, maju, lebar sama, maju. Ketika lebar jalur ini sama, maka tingginya pun akan sama. Dan tinggi ini, tinggi las ini tidak boleh melebihi 3 mili. Ya, maksimalnya 3 mili. Nah, kita buat sekitar 2 mili tingginya. Oke, ini dalam proses pembuatan jalur. Selanjutnya, silakan kalian berkelompok untuk melaksanakan hasil pembuktiannya. Ya. Jadi yang tadi kalian lihat pada video tersebut, silakan kalian lakukan pengelasan ya secara berkelompok. Kelompok 1, ya kita ini ada 6 kelompok. Jadi masing-masing 2 kelompok. Silakan maju duluan ya, 2 kelompok. Kelompok 1 dengan kelompok 2. Dari mulai awal kalian memasang kabelnya, ya kabel las dipasang pada mesin lasnya, konverternya. Kemudian mengambil benda kerja, udah dipersiapkan benda kerjanya, silakan diambil. Kemudian dijepit, ditaruh di meja kerja di sana. Kemudian perlengkapan dirinya dipakai, kedok dan sebagainya digunakan, lakukan pengelasan sampai berhasil. Ya, sampai penyambungan itu berhasil. Ya, sampai didapatkan penyambungan 2 benda kerja tersebut berhasil disatukan. Ya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 maju. Kelompok 1 maju, silakan masing-masing bekerja sama, dipersiapkan alatnya sebelah sini ya, alatnya sebelah sini. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini.
Silakan. Kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 sebelah sini. Sarung tangannya dipakai, sudah disiapkan ini. Masker, ada masker, silakan. Yang negatif posisi massa, yang positif posisi pembangun elektroda. Satu orang ambil kawat lasnya, silakan elektroda diambil, taruh di sana dekat meja kerja. Derajatnya ini. Tangannya lemas. Nah, begini. Bergeraknya jangan begini, tapi lengannya ikut jalan. Jadi yang tadi dilihat video kalian buktikan, ya. Iya, set. Gimana nggak klaimnya? Tuh, nanti tinggalin aja ya. Nah, halo. Tuh, tinggal nanti ambil benda kerjanya, pasang seperti itu. Sok. Yuk. Ini kamu boleh arahnya samping sini, tuh. Boleh begini. Yang penting derajatnya itu. Begini boleh, set. Atau dari sana begini boleh, tuh. Yang penting ini derajatnya, tuh, begini. Geraknya jangan begini, tapi lengannya ikut jalan. Set. Nah, begitu. Ya. Atau kan lupa yang buat ini. Oh. Tadi sih dipakai tak? Kurang berarti. Dibersihkan. Kelompok 1 ada kesulitan? Ngapa ini mau dipasang lagi? Muter ya. Ah, gitu ya. Panas dah. Orang mau sama langsung. Apa sih? Kenapa sih? Ini coba pas nih. Tuh. Jadi kan goyang-goyang. Ya kencang. Kalau nggak pakai ini aja langsung. Nang. Dibalik pakai ini mana? Ini. Halo. Itunya mana itunya? Kalau langsung di sini nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti pas diketok tuh jatuh. Jatuh arahnya. Pas diketoknya itu pas jatuh. Pas diketoknya jatuh. Ya, di sini. Nah, kalau begini bagaimana? Hah? Masanya di sini ya, Pak. Kok gimana?
Tuh seperti itu, ininya dicangkutin di sini. Iya mas Bu. Nah, tinggal dari sana sini. Buangnya ke situ, jangan keinjak kaki. Sana. Kelompok 1 udah selesai. Nah, nunggu dingin baru dibersihkan. Berikutnya kelompok 3. Mana kelompok 3? Siap-siap maju. Ini kelompok 1 udah selesai belum? Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 dikasih itu. Kertas. Kasih kelompok 2 hasilnya. Kelompok 4. Silakan ambil itunya. Kelompok 2 udah belum? Kelompok 2 yang mau melaksanakan pengelasan silakan itunya. Ya, dipertahankan. Jangan terus, jangan sampai mati. Kalau udah nyala dipertahankan sampai dari ujung sampai ujung. Gimana yang ini? Bener apa? Belum Pak? Oh, belum. Ayo. Iya. Ayo. Udah dingin belum? Ini empat-empatnya ngelas. Berapa orang kelompok 3? Kelompok 3 berapa orang? 5 ya? Iya Pak. 5. 5 orang. Sedapatnya aja. Ini kelompok 5 silakan didiskusikan hasilnya seperti ini. Kenapa? Udah cukup, Nang? Silakan dikumpulkan. Dikumpulkan, dibersihkan, kumpulkan. Nah, kita. Nah, silakan alatnya dirapikan, alatnya dirapikan. Selanjutnya masih dalam kelompoknya, silakan hasil daripada melakukan proses pengelasannya kalian amati, kalian simpulkan bagaimana itu hasilnya. Setelah itu masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasilnya. Kelompok 2 sudah selesai, berikutnya kelompok berapa? Ayo silakan maju kelompok 3. Oke, silakan masing-masing kelompok tampil. Kelompok 1, silakan maju. Kelompok 1 semuanya maju. Silakan satu orang disampaikan, kemudian kelompok lain barangkali ada yang bertanya menanggapi, silakan ya. Ya, Nang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab ini. Menyampaikan hasil. Akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Ibrahim. Nama saya Abdurrahman. Saya Diki Pertama. Akan saya presentasikan hasil dari kelompok kami. Silakan. 1. Bagaimana Anda Menerapkan. manual SMAW? Proses terjadinya pengelasan karena adanya antara ujung elektroda dan material dasar sehingga terjadi hubungan pendek. Saat terjadi hubungan pendek tersebut
bila harus menarik elet roda sehingga besar listrik, yaitu lompatan Punya siapa sih? Lompatan ion yang menimbulkan panas. menimbulkan panas. 2. Apakah Anda mengalami kesulitan? Sedikit mengalami kesulitan karena Ayo. belum terbiasa mengelas di bagian pengelasan yang kecil. 3. Sebutkan pengalaman yang Anda dapatkan dari proses pembelajaran tersebut. Pengalaman kita di pembelajaran tadi, kita bisa belajar mengelas bersih dengan baik dan benar. Terima kasih. Ada tanggapan? Tanggapan pertanyaan? Halo, silakan. Barangkali bertanya silakan. Dan intinya Tidak, cukup. sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab, yaitu menjawab 3 pertanyaan yang berisi 1. Bagaimana Anda menerangkan proses pengelasan busur manual atau SMAW? 2. Apakah Anda mengalami kesulitan? Dan jelaskan. 3. Sebutkan pengalaman yang Anda dapatkan dari proses pembelajaran tersebut. Dan pertanyaan pertama akan dibacakan dan dijawab oleh Saudara Ramdan Suarta. Satu, AW adalah suatu proses penggabungan dua buah tim logam. Terlebih dengan perhatian yang terjadi dari lintasan roda pada busur yang berbeda, hingga pada tersebut dapat melahirkan ada logam tersebut. Dan pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Saudara Majri Gunawan. Ya, karena sangat sulit untuk melihat lalu lintas saat proses pengelasan. Dan pertanyaan ketiga akan dibacakan oleh Saudara Nabil. Tuh, ya. Sekian dari kelompok kami. Sebelum kami untuk presentasi, apakah dari ada pertanyaan? Cukup, silakan tutup. Kalau cukup, saya tutup. Bilangin taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjawab 3 pertanyaan. Saya memperkenalkan nama saya Zara Azura. Nama saya Rizal. Saya akan membacakan, saya akan menjawab satu. Bagaimana Anda menerapkan bahasa manual SMAW? Kita untuk manual SMAW adalah teknik mengajar yang bertujuan untuk menyambungkan dua buah logam dengan listrik yang tinggi. Apakah Anda mengalami kesulitan? Jelaskan. Sedikit kesulitan karena tidak bisa mengelas. Sekian jawaban dari kami. Apa ada yang ditanyakan? Jika tidak, sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus. Setelah Bapak amati, Bapak nilai dari masing-masing kelompok, ternyata yang memperoleh sambungan tanpa kesulitan, tanpa kendala sepertinya ada pada kelompok 6. Ya, kelompok 6. Silakan kelompok 6 perwakilannya maju. Atau semuanya silakan maju. Kelompok 6.
Oke, jadi dilihat dari hasil ininya nih, rapat dia, nggak ada yang lubang. Ya, ternyata tadi kesulitan-kesulitan itu karena belum terbiasa ya melakukan pengelasan. Padahal video tutorial sudah dikasih, ikuti seperti itu. Ya, jadi perlu adanya dibiasakan itu. Ya. Oke. Jadi di antara sekian kelompok yang memperoleh nilai terbaik jatuh pada kelompok 6. Silakan beri aplaus. Terima kasih, maka silakan tutup. Oke, dari hasil pembelajaran dari awal sampai akhir dapat disimpulkan bahwa tadi adalah kalian melakukan proses pengelasan SMAW ya, menggunakan busur las listrik manual, shield metal arc welding. Ya, masing-masing kelompok alhamdulillah telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu juga ketika diadakan tes pengetahuan, kemudian hasil daripada pekerjaannya dipresentasikan tadi. Ya. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan. Cukup? Nah, untuk pertemuan berikutnya ya, karena tadi dari beberapa kelompok masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengelasan, ada yang berlubang, ada yang belum nyambung, ada yang bagus tapi ke pinggir dia, tidak di tengah-tengah, ya. Ya, jadi pertemuan berikutnya kalian siapkan dari pengalaman sekarang, ya, agar kejadian yang tidak atau yang kurang sempurna bisa diatasi. Ya. Kalian tetap belajar di rumah, dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, silakan KM dipimpin doa. Berdoa dalam hati dipersilakan. Selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.